Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Biba Pradika. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kamu supaya banyak viewernya. Terima kasih. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah yang menegangkan kembali, yaitu tentang misteri kapal Mary Celeste yang konon katanya berlayar tanpa awak. Yang penasaran? Langsung aja kita ke ceritanya. Kapal ini berasal dari New York yang bernama Mary Celeste. Panjangnya sekitar 31 meter dan dibangun oleh sebuah perusahaan kapal Kanada. Kapal yang awalnya bernama Amazon ini memiliki berat 282 ton dan didaftarkan di New York atas nama 3 orang, yaitu James, Sylvester, dan Bright. Kapal ini memang dianggap membawa nasib buruk karena adanya beberapa kejadian dalam pelayarannya. Kapten pertamanya adalah seorang pria Skotlandia yang bernama Robert, terkena pneumonia dan meninggal hanya 9 hari setelah memimpin kapal. John Parker, kapten berikutnya, tanpa sengaja menabrak sebuah kapal nelayan hingga kapal itu harus kembali ke galangan kapal untuk diperbaiki. Di galangan kapal, api tiba-tiba muncul dan membakar bagian tengah kapal. Karena insiden ini, Kapten Parker kehilangan jabatannya sebagai kapten kapal. Lalu, ketika sedang berlayar di Laut Atlantik, kapal itu menabrak sebuah kapal lain di Selat Inggris. Ini menyebabkan kapten yang baru juga dipecat. Walaupun mengalami beberapa kejadian buruk, tahun-tahun berikutnya kapal ini memberikan keuntungan bagi pemilik barunya. Ia digunakan untuk membawa berbagai macam barang melewati Hindia Barat, Amerika Tengah, hingga Amerika Selatan. Setelah kapal ini terhempas badai ke Teluk Gledge pada tahun 1867, pemiliknya menjual dengan harga $11.000 atau sekitar $160.000 saat ini kepada James. James lalu mengganti nama kapal ini menjadi Mary Celeste. James juga memecah kepemilikan kapal ini menjadi 64 lembar saham. Bright, seorang pelaut berpengalaman, membeli sebagian dari saham tersebut. Bright kemudian diangkat menjadi Kapten Mary Celeste. Dan di bawah kendali Kapten Bright, misteri itu mulai terjadi. Pada tanggal 5 November 1872, di bawah pimpinan Kapten Bright, Mary Celeste berlabuh di New York dan mengambil kargo berupa 1.701 barel alkohol yang bernilai sekitar $35.000 atau sekitar $513.000 saat ini untuk dimuat ke kapal. Jumlah yang cukup besar bahkan untuk ukuran saat ini. Karena barang yang dibawa cukup berharga, kargo tersebut diansuransikan di Eropa. Perjalanan Mary Celeste direncanakan dimulai dari Staten Island, New York menuju Genoa, Italia. Selain kapten dan 7 orang awak, kapal itu juga mengangkut 2 penumpang lainnya, yaitu istri Kapten Bright yang bernama Sarah dan putri kecil mereka yang baru berusia 2 tahun yang bernama Sophia Matilda. Jadi total penumpang kapal itu ada 10 orang. Sebelum Mary Celeste meninggalkan New York, Kapten Bright sempat berbincang-bincang dengan David, teman lamanya, yang juga merupakan kapten dari kapal dagang Inggris Dei Gratia. Dari perbincangan itu, kedua kapten mengetahui bahwa mereka ternyata memiliki tujuan pelayaran yang sama, yaitu menuju Laut Atlantik melewati Selat Gibraltar menuju Mediterania. Namun, kapal Dei Gratia masih menunggu muatan kapalnya tiba. Jadi, Mary Celeste berlayar terlebih dahulu pada tanggal 7 November 1872. Sedangkan Dei Gratia menyusul 8 hari setelahnya. Kedua kapten tersebut tidak mengetahui bahwa nasib akan kembali mempertemukan dalam situasi yang sama sekali berbeda. Setelah Dei Gratia berlayar selama kurang lebih 3 minggu, pada tanggal 5 Desember 1872, sekitar jam 1 siang, seorang awak yang bernama Johnson melihat ada sebuah kapal yang berjarak sekitar 5 mil di depannya.
Posisi De Gretia saat itu sekitar 600 mil sebelah barat Portugal. Johnson segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kapal itu. Posisinya menyimpang dan layarnya terlihat sedikit robek. Johnson segera menghubungi perwira kapal yang kemudian menghubungi kapten. Ketika mendekat, mereka menyadari bahwa kapal itu adalah Mary Kellis. Kapten David terheran-heran karena menyadari kalau Mary Kellis seharusnya sudah tiba di Italia. Kapal De Gretia mendekati kapal itu hingga jarak 400 yard dan mengamatinya selama beberapa lama. Mereka kemudian menyimpulkan kalau kapal itu telah terbawa arus menuju Selat Gibraltar. Lalu awak kapal De Gretia yang bernama Oliver memimpin sebuah tim kecil menuju ke atas kapal Mary Kellis. Di atas kapal, Oliver menemukan kapal dalam keadaan basah dan tidak menemukan satupun penumpang di dalamnya. Ia juga melaporkan adanya banyak air di dek dan adanya air setinggi 1,1 meter di dalam palka. Walaupun begitu, kapal yang mengalami kondisi ini masih dianggap normal dan layak berlayar. Semua dokumen kapal kecuali catatan pelayaran kapten telah hilang. Jam berhenti berfungsi dan kompasnya telah hancur, mungkin akibat jatuh. Sextant dan kronometer pelayaran juga hilang. Sebuah sekoci untuk menyelamatkan diri tidak ditemukan di tempatnya. Bekas-bekas yang ada di sekitarnya menunjukkan bahwa kalau sekoci itu dilepas dengan sengaja. Namun anehnya, jas hujan yang digunakan untuk berjaga-jaga masih lengkap dan tidak dibawa ke dalam sekoci. Lalu, jangkar kapal juga tidak diturunkan, layar tidak dinaikkan, dan kemudi tidak dikunci, sehingga berputar-putar dengan liar. Kargo berupa 1.701 barel alkohol ditemukan masih dalam keadaan lengkap. Namun, ketika muatan itu dibongkar di Genoa, 9 ton barel ditemukan kosong, tapi tidak terlihat adanya bekas kebocoran ataupun bau alkohol yang tercium keluar. Persediaan makanan yang dimaksudkan untuk 6 bulan masih terjaga dengan baik. Air bersih juga masih bisa ditemukan di atas kapal. Sepertinya hanya sedikit sekali makanan yang dibawa ke atas sekoci. Semua barang pribadi para kru dan barang berharga lainnya juga tidak tersentuh sama sekali. Ini membuat teori bajak laut menjadi tidak mungkin. Lagi pula, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terjadi di atas kapal. Ketika masuk ke ruangan salah seorang awak Mary Kellis, Oliver menemukan adanya beberapa tulisan yang terlihat seperti kalkulasi yang belum selesai. Ini menunjukkan kalau pemiliknya telah dipanggil dengan tiba-tiba. Dalam kabin Bright, Oliver tidak menemukan adanya catatan yang menunjukkan adanya kabar mengenai cuaca buruk. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa kapal ditinggalkan dengan terburu-buru. Tetapi karena apa? Oliver kemudian membawa Mary Kellis menuju Genoa, tujuan yang tidak sempat diselesaikan Kapten Bright. Kapal itu mencapai Genoa sekitar 10 hari kemudian, dan penyelidikan pun dilakukan oleh Vice Admiral Court di Gibraltar untuk menentukan apa yang terjadi pada Mary Kellis. Dengan menghilangnya semua awak dengan misterius, sebenarnya apa yang menyebabkannya? Sejak lama misteri ini telah menarik perhatian sejumlah besar orang dan banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan peristiwa ini, mulai dari penculikan oleh alien, lorong waktu, monster laut, hingga segitiga Bermuda. Soal segitiga Bermuda, kita bisa mengabaikan itu karena posisi kapal berada jauh dari lokasi itu. Selain teori itu yang sepertinya tidak masuk akal, teori lainnya yang lebih ilmiah juga dipertimbangkan. Karena tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan atau bercak darah dan tidak ada barang berharga yang hilang, maka teori bajak laut dan pemberontakan menjadi tidak mungkin. Jadi, kita bisa melihat kepada alternatif teori lainnya. Pembunuhan oleh kru De Gretia. Menurut beberapa orang, ada kemungkinan para awak Mary Kellis dibunuh oleh awak De Gretia dengan tujuan untuk mengamankan hak kepemilikan kapal karena penemuan kapal itu. Namun, teori ini dibantah karena Kapten De Gretia, yaitu David, adalah teman lama Kapten Bright.
Lagi pula, kapal De Gretia berlayar 7 hari setelah Mary Kellis, sehingga tidak mungkin kapal ini bisa menyusulnya. Penyelidikan oleh otoritas berwenang di Gibraltar juga tidak menemukan indikasi ini. Penipuan asuransi. Teori ini mengatakan adanya kemungkinan Kapten Bright dan Kapten David berkomplot untuk melakukan penipuan asuransi. Dan sesungguhnya Kapten Bright masih hidup dengan menggunakan identitas baru. Namun teori ini juga dibantah karena hasil penggantian asuransi tidak akan cukup untuk membiayai hari tua mereka berdua. Badai. Teori ini mengatakan kalau Mary Kellis menjumpai badai. Lalu air mulai memenuhi kapal dan para kru segera menyelamatkan diri dengan skoci. Walaupun argumen ini cukup masuk akal, namun beberapa fakta sepertinya tidak mendukung. Misalnya, jumlah air di kapal tidak cukup untuk menenggelamkannya. Kapten Bright yang berpengalaman pasti mengetahui hal ini, sehingga ia tidak akan dengan gegabah memerintahkan evakuasi. Lagi pula, tidak ada badai yang dilaporkan terjadi di wilayah itu ketika Mary Kellis berlayar. Gempa bumi. Teori ini diajukan oleh Kapten David yang pernah mengalami beberapa kali gempa bumi ketika sedang berlayar. Menurut Kapten David, mungkin sebuah gempa bumi telah terjadi dan membuat 9 ton barel berisi alkohol yang kemudian bocor ke lambung. Gempa ini juga dipercaya telah menyebabkan perapian di dek bergeser. Bau alkohol dan bara api yang tercium mungkin telah membuat para awak meninggalkan kapal untuk menyelamatkan diri. Tetapi, karena kapal Mary Kellis terus berlayar sendiri, para awak di Sekoci tidak dapat mengejarnya dan mati di laut. Aktivitas seismik memang umum terjadi di wilayah itu, dan karena itu teori ini cukup populer dan sering disinggung. Namun, teori ini menjadi lemah karena para awak Kapten De Gretia tidak merasakan adanya gempa itu. Demikian juga dengan para penduduk sekitar di Portugis. Lagi pula, tidak ada bau alkohol yang tercium di kapal dan tidak ada bukti tumpahan alkohol di palka. Terus kira-kira karena apa ya? Ada satu lagi teori, yaitu semburan air atau waterspout. Waterspout adalah semburan air laut yang menjulang tinggi seperti tornado. Jika waterspout terjadi, maka para awak Mary Kellis akan merasakan kapal seperti tenggelam. Sehingga mungkin mereka telah meninggalkan kapal dalam usaha menyelamatkan diri. Ini mungkin bisa menjelaskan mengapa kapal Mary Kellis ditemukan dalam keadaan basah, kompas yang rusak, dan kondisi yang terlihat seperti kapal ditinggalkan tiba-tiba. Teori ini termasuk teori yang paling masuk akal yang pernah diajukan. Atau ada teori lain yaitu resiko ledakan. Teori ini diajukan oleh James. Ketika Mary Kellis ditemukan, 9 ton barel anggur ditemukan dalam keadaan kosong. Ini bisa terjadi karena 9 ton tersebut ternyata terbuat dari kayu oak merah, bukan kayu oak putih seperti yang lainnya. Kayu oak merah dikenal sebagai kayu yang berpori-pori besar dan gampang bocor. Kapten Bright yang tidak pernah membawa barang berbahaya seperti alkohol mungkin telah memutuskan untuk meninggalkan kapal ketika mencium bau alkohol karena takut akan adanya ledakan. Sejarawan Cornat Byers percaya kalau teori ini yang paling masuk akal. Ia percaya kalau Kapten Bright mungkin telah memerintahkan dibukanya lubang palka sehingga menimbulkan semburan uap. Kapten yang mengira akan terjadi ledakan akhirnya memerintahkan untuk meninggalkan kapal dengan buru-buru. Teori ini kemudian disempurnakan oleh ilmuwan dari Jerman, Edelweiss. Ia meminta tim dari University College London untuk menciptakan eksperimen yang menunjukkan efek ledakan uap alkohol. Dalam eksperimen itu, terbukti kalau uap alkohol yang terbakar telah meledakkan lubang palka sehingga terbuka. Namun, ledakan itu tidak cukup kuat untuk merusak sekelilingnya. Karena panik, Kapten Bright mungkin telah memerintahkan untuk meninggalkan kapal. Setelah peristiwa misterius itu, Mary Kellis kemudian dijual oleh James dengan kerugian yang cukup besar. Selama 13 tahun berikutnya, kapal itu berpindah tangan sebanyak 17 kali.
Pada tanggal 3 Januari 1885, pemilik terakhirnya yang bernama G.C. Parker berusaha menenggelamkan kapal itu di Laut Karibia dengan cara membakarnya dalam usaha untuk menipu perusahaan asuransi. Saat itu, kapal memuat kargo yang diasuransikan dengan nilai besar. Namun, usaha ini diketahui dan G.C. Parker pun dipenjara. Karena kerusakan berat akibat usaha G.C. Parker, kapal Mary Kilis dibiarkan begitu saja dan perlahan-lahan tenggelam ke laut, membawa pergi semua misteri yang menyertainya. Jadi, bagaimana misteri kapal Mary Kilis ini? Menurutmu, awak kapal benar-benar murni kecelakaan atau ada misteri di balik tragedi ini? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.